nabi mana yang mengajarkan Tuhannya Yahudi mati dibunuh oleh manusia? Nabi siapa itu? Ya, menurut pengertianmu kan? Jangan pengertian saya, pengertian ibu sebagai pastor. Pastor atau apa sih? Pastor. Menurut pengertianmu. Suster. Oh, menurut pengertianmu, kalau kami kan enggak pertanyaan aja nggak bisa dicerna. Jangan menurut saya loh Bu. Menurut ibu, nabi mana yang mengajarkan Tuhannya Yahudi yang saudara-saudara Yahudi sebutkan Elohim itu mati dibunuh oleh manusia? Ini nabi siapa yang ngajarkan kurang ajar gini? Ayo. Nggak ngerti bahasa Indonesia nih ibu ini. Itu kan menurut kamu. Nah itu kan saya bahasa Indonesia. Menurut kamu harusnya membaca Bukan menurut, itu pertanyaan. Pertanyaan dari Bang Zuma, nabi mana, nabi Israel mana mengajarkan Tuhan mati dibunuh? Masa nggak mengerti pertanyaan ini manusia? Ya, mengerti artinya, mengerti pengertiannya. Cuman mungkin ya kalian itu terlalu banyak baca ini gitu kan. harusnya yang jadi patokan kalian itu adalah Alkitab. Alkitab pula disebutnya. Yang jadi patokan itu Alkitab ya. Biblos kali Bu. Terjemahan yang ini, terjemahan yang ini, bukan itu yang kalian ambil. Biblos kali Bu, Biblos. Jangan sebut Alkitab. Artinya Bang Juma ya. Si Bang Juma ini di mana-mana makanya gue bilang nggak ngerti bahasa Indonesia. Hebat nih Bang Juma ini, tapi sekalipun kau hebat Bang Juma, tidak akan percaya orang-orang Kristen sama kamu. Karena kenapa? Karena mereka minimal mereka mendengarkan kebenaran gitu loh Bu. Minimal mereka mendengarkan kebenaran dengan imannya dan bahwa tidak ada nabi yang mengajarkan Tuhannya Yahudi menjelma menjadi manusia, bahkan disetarakan dengan domba, mati dibunuh oleh manusia. Itu nggak ada nabi yang mengajarkan itu. Pengajar-pengajar ini pasti nabi palsu. Percaya deh. Karena kamu comot-comot Alkitab. Comot-comot Alkitab, cara membaca. Ya sudah, kalau begitu sebagai pastor coba berikan penjelasan ke saya. Nabi mana yang mengajarkan Tuhannya Bani Israel mati dibunuh manusia? Nabi mana itu? Jelaskan saya. Kamu lebih lucu dari Sri Mulat. Siapa? Ada ya itu dia. Berarti kekristenan ini tidak diajarkan oleh Nabi. Jadi buku yang setebal itu yang ibu katakan perjanjian baru itu tulisan siapa rupanya? Bukan tulisan Nabi. Ya di situ ada diajarkan. Iya diajarkan oleh siapa? Kan yang menerima wahyu itu disebut Nabi. Nah siapa di antara penulis kitab saudara yang menerima wahyu? Itulah disebut Nabi. Tinggal diolah, diteliti, dikritisin, disampaikan kemudian untuk ditelaah tulisannya ini sampai tidak kepada wahyu atau tidak. Kalau sampai berarti mereka nabi, kalau tidak berarti mereka nabi palsu. Kan gitu poinnya Bu. Iya maksudnya gini loh. Maksudnya gini, kenapa kalian begitu ini banget dengan Injil gitu, dengan Alkitab? Coba ibu kembalikan kitab ibu dalam bahasa aslinya gitu. Coba kembalikan ke dalam bahasa Yunani. Itu bahasa aslinya. Itu Yunani kan? Alkitab itu ya. Alkitab bahasa Yunani kan? Diterjemahkan dalam semua bahasa. Iya tahu, tapi tujuannya untuk nipu-nipu juga ada kan tujuannya. Iya, contoh. Kenapa kitab ibu sebut Alkitab? Enggak, saya tanya dulu. Kenapa ibu dengar 1 Filipi 1 nomor 18 itu perintah Paulus. Mengelabui itu aslinya nipu. Oke? Ibu paham data itu? Udah kamu Filipi 1:18? Di mana atau saya mau ajarin? Atau mau diajarin ke ibu? Mau diajarin enggak? Ibu mau diajarin tidak? Tidak. Gini loh. Oh, tidak. Gini loh ya Juma ya. Ya udah, selamanya ibu akan gini kalau enggak mau diajar. Gini Juma. Kalau kamu mau bahas Alkitab itu, kamu baca dulu dari awal ceritanya kenapa dia bisa seperti ini. Jangan ajarin saya, Pastor. Jangan sampai kamu cuma hanya comot ini. Jangan ajari saya, Pastor. Sekarang saya tanya kepada Ibu Pastor. Di depan jemaat, apakah Ibu membaca dari kitab Kejadian sampai Wahyu ketika berkhutbah? Atau comot-comot? Meow. Enggak. Sesuai dengan apa yang diinikan didapat dari iya sama malam ini kita membahas tentang apa? Siapa nabi yang mengajarkan Tuhannya Bani Israel
mati dibunuh manusia. Nabi mana itu? Emang apa ada jawaban yang ibu? mengajarkan? Loh. Itu kan menurut kamu Juma. Loh. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati. Untuk itulah Yesus mati. Supaya dia dibangkitkan menjadi Tuhan. Iya. Selain Paulus, selain Nabi Saulus, ini kan Saulus Nabi. Selain Nabi Saulus, siapa lagi Nabi dari Israel yang mengajarkan Tuhannya mereka mati dibunuh oleh manusia? Ada selain Nabi Saulus. Namanya pengajaran penyembah pagan Mesir kuno, penyembah pagan Hindu, mengajarkan Tuhan mati. Ya, pengertianmu itu jangan bilang mati dibunuh. Bahas yang lain aja, Bro. Bahas yang lain. Ya, Juma. Ya. Jadi matinya bukan dibunuh, Bu. Baca dulu. Yang lain, bosan dah itu mulu ah. Jadi matinya Tuhan Anda bukan mati dibunuh. Ya. Tapi ada di situ ininya, dia mati. Tapi ada yang diinikan. Udah mulai bukan hanya karena dia mati di ini, tapi memang dia diinikan Tuhan. Gimana, Bu? Gimana? Nabi mana yang mengajarkan Tuhannya itu mati dibunuh? Yohanes 11 nomor 53, mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Sepakat mereka untuk membunuh Yesus. Terjadi enggak pembunuhan itu? Terjadi. Maka pertanyaannya, siapa dan apa nabi mana, apa ajarannya, apa nama kitabnya mengajarkan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub mati dibunuh oleh tentara Romawi? Itu nabi mana yang mengajarkan itu selain Nabi Saulus? Bahas yang lain aja, Suma. Itu nggak diajarkan ya. Itu yang nggak diajarkan ya, Juma ya. Oh, Ibu nggak ngajarkan kepada jemaat gitu, Bu? Salah, Ibu. Kenapa nggak diajarkan itu ke jemaat? Tapi Yesus itu mati untuk menebus dosa manusia, termasuk juga dosa kamu, Juma. Ditebus sama Yesus. Aduh, parah. Menebus dosa manusia yang hidupnya berdosa. Jadi ditebus sama Yesus, dia mati, dia mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan kamu juga, Juma. Ya, yang penting kamu terima Yesus dalam hatimu, maka kamu pun akan diselamatkan. Doktrin aja. Ini aja yang ini yang Ibu pakai di gereja. Untuk ini yang Ibu pakai mendoktrin. Nah, sekarang begini, Bu Sarah. Yesus itu mati karena faktor politik atau karena dosa waris? Karena dosa manusia, dia mati. Iya, di mana dalilnya? Coba kita lihat sebelum Yesus itu ditangkap. Sebelum Yesus ditangkap, ini coba mana dalilnya? Sebelum Yesus ditangkap, imam-imam Yahudi, Mahkamah Agama sepakat untuk membunuh Yesus karena ada nubuatan dosa waris. Itu di mana tertulis? Ya, ada ayatnya, cuman. Iya, di mana, Bu? Bingung di mana? Di mana dalilnya? Yang membunuh itu orang-orang yang belum percaya sama Tuhan. Oh, bukan, yang membunuh itu adalah tentara Romawi, didesak oleh imam-imam Yahudi, didesak oleh Mahkamah Agama, sebab setoran perpuluhan berkurang. Mahkamah Agama itu mereka belum mengenal Tuhan, mereka belum mengenal Tuhan. Para imam Yahudi dibilang tidak mengenal Tuhan. Terus Ibu yang mengenal Tuhan. Orang Kristen itu mengenal Tuhan. Yang belum mengenal Tuhan. Nah, sekarang kalau begitu, saya tanya ke Ibu, yang masuk ke dalam rahimnya Maria, Tuhannya Yahudi atau Tuhannya Romawi dan Yunani? Tuhannya orang Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Aduh, Bu. Iyalah, dengar, sebelum ada Kristen di Antioquia, pengikut Paulus, dengarkan. Tuhan itu sudah ada terlebih dahulu. Sembahan Yahudi ada, sembahan Romawi juga ada. Nah, Yesus kemudian dikatakan adalah putra Tuhan, anak Tuhan. Oke, pertanyaannya, Bu Sarah, apakah Tuhannya Yahudi yang datang kepada Abraham, Ishak, Yakub, Musa
itu yang masuk ke dalam rahimnya Maria menjadi Yesus, atau justru Tuhannya Romawi, Yunani yang masuk ke dalam tubuh Maria, lahirlah Yesus? Jawabannya Yesus lah. ya, Yesus sebelum yang jadi masuk ke rahimnya Maria iya, itu kan oleh Roh Kudus. itu kan Ilhamkan jelmaannya, itu kan inkarnasi. Yang saya tanya, Tuhannya Yahudi kah atau Tuhannya Romawi yang inkarnasi menjadi manusia? Tuhannya orang Kristen. Orang Kristen yang percaya sama Yesus. Aduh, parah. Sebelum Ngapain menjelma kamu- menjadi, Dengar- sebelum dengar- menjelma menjadi manusia, dengar, Bu Juma. Bu. Ngapain Ya, kamu harus apakah bertanya Jupiter, susah-susah dewanya kayak orang gitu? Roma, yang menjelma Ngapain kau masuk ke bertanya dalam kalau rahimnya kamu Maria, ada atau begitu? Tuhan Elohim? Ya, Ngapain karena kamu Kristen harus mengajarkan bertanya Tuhan seperti pencipta itu? langit dan Yang bumi jelas- menurut Kristen Yang jelas masuk ke nih. dalam rahim Dengar manusia, dibunuh manusia. Kenapa kan Dengar, umat Bu Juma. Islam bertanya seperti itu? Karena orang Kristen membawa sebutan Allah. Allah itu adalah Allah di Al-Quran, tidak ada di bahasa Yunani itu Allah. Ya, Berarti dengar, menyinggung ketuhanan jadi umat masalahnya- Islam. Makanya kami menyinggung ikut ketuhanan orang meluruskan Islam, itu, gitu ya. Bu, gitu. Tapi gini loh. Iya, Iya kan, nanti kan mengambil diganti. istilah Allah. Nanti Cuman diganti, itu loh. nanti diganti. Cuman Khawatir. kalian aja yang ribut loh masalah ini ya, masalah Enggak, nanti Tuhannya. diganti. Iya, Sama karena LA diganti. karena Islam Jangan aja lupa. yang dirugikan. Kristen yang dirugikan, Islam yang dirugikan Iya, oleh nanti agama diganti. kalian. Kenapa kalian ribut? Kalian tidak merugikan Iya, agama nanti diganti, Yunani kata karena Allah asalnya diganti. memang dari sana. Kok ribut Itu banget loh. kalian? Kami nggak mengganggu Bukan kalian loh. masalah ribut, tidak. Kami tidak Masalahnya mengganggu agama kalian. Anda yang tidak punya jati Agama diri. kami nggak ganggu. Agama Anda itu Kami- tidak punya Iya, jati nanti diri. diganti. Agama Anda itu tidak punya pakaian Ya kan? sendiri. Tapi kalian Nanti yakin. akan diganti. Ibaratkan Jangan tentara, dong. agama kalian tidak pernah daftar tentara, kok langsung menggunakan seragam tentara. Jadi tentara gadungan dong jadinya. Kan Loh, begitu, Bu. Sudah diakui kan agama kami di Indonesia ini, masalahnya apa buat kalian? Iya, bukan masalah agama Anda diakui, ini masalah penyebutan Masalahnya Islam yang ada di dalam agama Anda, itulah yang menyebabkan kita berdiskusi. Kalau agama Anda mengatakan Tuhan datang menjelma menjadi Yesus, Tuhan di sini yang dimaksud adalah Zeus atau Jupiter, gak ada masalah. Nah, sekarang masalahnya orang Kristen mengaku sebagai anak-anak Allah, betul nggak? ya betul ya, kenapa masalahnya Betul kan? kalian apa Nah, sih? betul kan? Nah, sekarang Al-Quran mengatakan lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak punya anak. Kenapa Anda menggunakan kata Allah punya anak? Itu yang menyebabkan kita berdiskusi, Bu. Raja yang jawab ya. Kecuali kalau Anda ingin mengganti Saya Kristen jawab itu ya. adalah anak-anak Zeus atau anak-anak Jupiter, mana mungkin kami mau berdiskusi dengan Anda. Gitu loh, Bu Sarah. Ini masalahnya apa sih? Kok sampai Iya, iya. Udah, nanti Bu diganti, Sarah, Bu. kok jadi pura-pura ini ya? Kok jadi pura-pura blow on ya? Bu Sarah sebagai pastor, dengarkan Bu Sarah. Kata Allah itu atau kata Allah yang kalian maksud itu adalah nama Tuhan sembahan umat Islam. loh, Kalian maksudnya ambil, sembahan orang Islam, simpan di kitab Dan saudara, itu kan lalu maksud- kemudian Anda itu menyebut menurut diri-diri kalian sebagai anak-anak Allah. Itu menghujat Allah, itu menghujat Islam. Kenapa Anda tidak mengatakan anak-anak Theos? Kenapa? Kenapa tidak mengatakan anak-anak dewa? Kenapa tidak mengatakan anak-anak Tuhan atau anak-anak Yesus atau anak-anak Yahweh? Kenapa harus ke Allah? Kenapa? Ya ampun, kenapa kalian aneh? Kenapa harus ke Allah? Itu kepercayaan kami. Pastor Sarah, kenapa harus ke Allah? Kalian Kenapa? kok aneh ya? Ngapain Iya, kalian saya menyalahkan tanya, kami? kenapa kepercayaan saudara itu tidak berdasar kepada Yunani? Kenapa berdasarnya justru ke Al-Quran? Oh lucu banar. Kok lucu ya? Lucu deh. Lucu ya? Lucu ya? Coba Anda terangkan ke saya asal usul kata Allah di dalam Bible Ibu itu Bang dari Juma, mana? Bang Juma. Lucu banget Bang Juma ini dah. Nah, inilah kalau pencuri. Terserah Ini kalau kami pencuri lah. udah ketahuan ya gini aja, lucu banget Sima. Saya penting tanya kami loh, tidak Ibu meng- adalah seorang pastor. Ibu seorang Yang penting- pastor. Tokoh yang penting agama kalian tidak ditanya dihina. dari Yang mana penting kalian asalnya tidak kata dihina. Allah? Yang Dari penting mana kalian tidak asalnya dihina, kata Bang Juma. Allah?
di dalam Ya kan? kitabnya Ini orang agama Kristen. kalian. Apa jawaban Agamanya Ibu Sarah apa? sebagai pastor? Bang Zuma lucu Salahnya deh. apa? Nggak usah teriak-teriak Bang Juma. Karena Nggak dia apa. pastor blow on deh. Saya aja yang jawab. Woi, Suma. Nggak apa-apa. Karena blow on deh. Saya aja yang jawab. Pastor. Jangan ibu Nah, itu kasihan nggak? inilah Pastor. contoh kalian Pastor. muslim kan. Ini contoh Pantas kalian aja muslim. Anda itu dikerjain Jadi bilang sama blow Jus on. Mateu. Ini contohnya. Karena Anda begini. Contoh attitude kalian seperti inilah ya. Makanya kalian tuh Ditanya Itu secara teman-temannya akademik orang Anda namanya nggak orang mampu. Islam, namanya musik. Kita diskusi ilmiah Anda nggak mampu. Dari mana dasar pijakannya Kristen menggunakan kata Allah? Ya, nggak. Apa Ngapain jawaban Ibu? Harus ribut masalah kayak gitu. Musik. Coba tanya Ya aja dia, nenek Bang Juma. kiper lah. Bagaimana kalau misalnya nama Yesus kami gunakan pada tempat yang tidak semestinya? Main harus ribut. Iya, nenek lu yang kiper. Itu Bagaimana kalau nama Yesus kami gunakan pada tempat yang tidak seharusnya? lu Bang Zuma, Samuel, Bang diam Zuma, dulu, Pak bentar, Bang Samuel. Zuma. Bang Samuel, Zuma diam bentar, dulu. Bang Zuma. Bang Zuma bentar. Iya, iya. Mohon izin. Ini istrinya si Boim ini, Gurunda. ya kakek lu kiper sendiri. Kamu Istrinya bingung. Udin. Istrinya Udin ini. Sebentar Masalahnya Samuel, Pak Samuel sebentar. Ini istrinya Saifuddin, Bang Zuma. Oh, Ibun, Ibu Sarah ini Ibun. Ibun ya, Ibun. Oh, si Ibun. Bu, kirain ahli tahi lalat. Si Ibun ya. Kirain Sarah tahi lalat. Kalau tahi lalat paham dia. Kalau Ibun itu pelariannya menguasai hartanya Sang Murtadin. Tapi kan Dan hartanya juga nggak ada. Dan sudah kismin. Udah, loh, udah. itu. Udah. Bro, Oh, Ibun toh. saya juga keberatan. Saya keberatan Alkitab dipakai nama Allah, keberatan saya, bro. Keberatan saya. Ya gantilah. Nanti akan saya protes nanti. Makanya diskusi ini ada, makanya diskusi ini ada karena itu. Minta diganti si Juma. Itu udah berapa ribu tahun itu Juma minta diganti. Ya, berapa ribu tahun kalian menipu? Nanti Kalian gunakan untuk nipu itu. Itu menurut Saya kamu usulkan menipu, diganti. kalau menurut yang lain Iya, enggak. nipu. Nah, sekarang kalau tidak nipu apa tujuannya menggunakan kata Allah? Saya tanya. Kamu aja. Sarah, saya tanya, apa tujuannya kita menggunakan kata Allah? Menipu. Sarah, saya tanya, Sarah, apa tujuannya kita menggunakan kata Allah? Orang muslim. Muslim Apa yang lain tujuannya ada- kita ada menggunakan bahaya. kata Allah nama Ini- Tuhan yang umat Islam itu apa tujuannya? Ya ampun Juma itu aja kamu masalahin Juma. Lu jawab dong pertanyaan Harusnya- Sarah. Saya tanya apa tujuannya kalau bukan untuk menipu menggunakan kata Allah di dalam Harusnya kitabmu? gimana Jawab. supaya nanti suatu saat nanti hidupnya masuk surga itu dong, itu tujuan hidup Astagfirullah. supaya aku nanti Ya masuk Allah. surga. Ibun. Persoalan agama Sakit. Ibun. yang ini itu Ibun, dibawa-bawa gitu Hey. loh. Halo, apa kabar Ibun? Apa kabar Coba Ibun? tanya aja deh, kenapa si Udin sekarang jadi kismin? Kenapa, Bu? Kenapa? Emang pernah Karena- enggak kismin? Karena hartanya lu ambil semua. Ah, Gitu nggak loh. boleh gitu, YouTube-nya nggak lu boleh. ambil, Nah, kan kalian tuh kan rumahnya lu ambil, baru lu Gila selingkuh. kalian nih Baru selingkuh cari laki-laki lain. jelekin agama lain. Ya, gimana sih lu, Ibun? Begini Ibun, ini kan Emang di sini enak ada- loh gua Di kerjain. sini kan ada Kalian Bang itu Zuma, penipu, penyesat. ada Nabi Ustadz palsu. Ali, Ibun. Nabi palsu, dengerin dulu. kitab palsu kali. Di sini Iya, ada Bang Zuma, ada Ustadz Ali. Nabi palsu. Lagian lu udah punya suami, lu main sama anaknya si Kace lu. Nggak bener juga lu. Ayo lu. Bu, Lu itu hianati sama Murtadin, kasihnya lu udah kismi lu, tinggalin pula, Nabi kurus pula palsu. lagi lu. Oh, ajaran Yesus boleh Nabi selingkuh ya? palsu penyesat. Nah, Nah, enak itu kan lo? juga gaya-gaya Nabi palsu. Ngomong-ngomong jorok, ya kan benar kan firman Tuhan bilang loh, hari-hari ini akan ada bukan ngomong nabi-nabi jorok, palsu. Udin yang Benar, bilang. kalian. Menjalankan Inilah kalian nih. ayat-ayat pesundal Ngomong-ngomong jangan-jangan nggak ya? bagus tuh nabi palsu. Ayat Sunda. kata Udin Daripada itu. daripada di bebelmu, Bu, marilah kita menikmati asmara, birahi sampai pagi karena Saifuddin Ibrahim tidak ada di rumah. Begitu ya? Hai. Hai. Benar itu, Bu. Benar. Iya, ada Benar itu, landasannya, ada dalil ternyata. Oh. Iya, Amsal 7, 18, 19 bunyinya gini. Marilah kita menikmati asmara, birahi sampai pagi karena si Udin Murtadin sudah kabur ke luar negeri. Gitu. Ya itu kan menurut kalian. Datanya ada, Ibun.
Lu nggak pernah baca. Kan mulai itu. Ya kan? Baca Amsal gitu ya. 17, Kalian 7, 18, 19 Bun. Baca itu. Ayat tidak dibaca dengan baik. Bun. Ya kan? Halo, Jadi masih ingat sekarang saya, gini Bun? loh, gini dengar Masih ingat semua saya, ya, Bun? dengar semua di sini ya. Dengar semua di sini. Tenang. Ngapain dengar, Bun? yang Lu dicuekin, kalian Bun. ngomong ya, Lu Ih, dicuekin. dicuekin aku kok dicuekin sama si Bun. Olok ya kan? Aduh, Tidak akan merugikan Istrinya si Udin ini kan, Bang. Nggak apa-apa. Iya, Kalau istrinya si kalian hina-hina Istrinya. aja nggak apa-apa, ya kan? Si Bun. Nggak apa-apa. harap sabar Ya. Bang Zuma, harap sabar Bang Zuma. Oke ya Nek- semua ya. Ya Nekat udah sekali ketahuan si Udin belangnya naik kabur dia. Marilah kita menikmati asmara birahi sampai pagi karena si Udin kan? sudah kurus. Nabi palsu. Ini ada pertanyaan nih. Aduh, Nabi palsu. Jadi saya pernah dengar cerita Giliran bahwa kaya ditemenin, sekarang udah Iya. kismin ditinggal. Nah, udahlah Jadi kan, selesai kabur dia. Bang Kalau Handi, digituin kabur dia tuh. ceritanya si Iya. Bun tadi itu nggak mau lagi sama si Taipudin itu karena bau mulut Taipudin katanya. Cerita dari Bang Alayubi itu tadi. bukan aku, bukan. Itu Allah. ya kok saya perhatikan dari awal kan suaranya kan tidak kencang-kencang kali. Ini suara kok tidak asing di telinga saya, kata saya kan. Makanya betul istri Saifuddin rupanya. Aduh, lanjut. Pak Samuel, Nekat lanjut Pak sekali ya. Samuel. Wah, Samuel. Jangan gini. Oh, Nanti Ini murid keberapa ini Bang Juma? Murid keberapa ini? murid belum lolos jadi murid. Masih diseleksi. Enggak, saya setuju dirubah aja nanti kosakata Allah dirubah dalam Alkitab. Saya usul kayak lain. Itu yang terjemahkan Jadi apa? orang Islam, orang Malaysia. Jadi apa? Orang Malaysia jadi apa? Iya, jadi apa? Jadi domba Orang ya. Malaysia. Nggak ada yang tersinggung Iya. jadi domba. Iya, Iya. semua bahasa Arab saya usulkan dihilangkan sebabnya yang terjemahkan Alkitab itu orang Malaysia, orang Muslim. Oh, yang baru-baru diterjemahkan ini TB2 Iya. juga orang Muslim juga. Asal mulanya orang Malaysia makanya Asal kita juga Malaysia. Aduh, alasan kucluk. Kalau mau ganti Pak, ganti aja, jangan cari alasan, ganti aja udah. Anu lu. Saya akan kayak lagi, saya akan usul, nggak usah pakai nama kata-kata Arab, nggak usah. Iya pertanyaannya Bang Juma, kalau nggak pakai kata Allah, pakai apa? Ya, sesuai dengan aslinya Youtube Fafe. Apa? Itu sih Oh, itu sudah, ya, Babe. ya. Kalau di perjanjian baru apa? Perjanjian baru apa? Si Suma tadi bilang jangan pakai Kalau di kata Allah. perjanjian baru apa Pak Samuel? Perjanjian baru apa? Nah, makanya nanti kita kayak lagi. Jangan makanya. Kalau perjanjian baru jadinya apa? Gimana sih kalian ini katanya suruh ganti. Sekarang Iya, saya kalau usul gimana? PP-nya diganti itu jadi apa? Yohanes 1 deh Ya, misalnya. Ya nanti kan terserah LAI dong. Yang Oh, penting jangan ada- bagaimana lu mau mengusulkan kalau lu nggak punya ilmu, nggak direken nama LAI, nggak direken. Ya nanti LAI saya suruh ganti kata-kata yang aslinya aja bahasa Ya kalau Ibrani. LAI minta pendapat, Pak Samuel kalau nyuruh ganti, nah Yohanes 1 diganti pakai apa? Bagaimana? Enggak, bukan kata-kata Allah itu diganti nanti. Iya, Yohanes 1 pasal 1 itu loh diganti pakai apa? Saya juga nggak mau. Saya nggak mau pakai nama Arab, nggak mau. Saya keberatan, saya juga nggak mau. Nggak mau saya. Ya coba baca Yohanes 1 pasal 1. Pak Samuel, baca coba Yohanes 1 pasal 1, coba baca. Iya. Saya setuju sama Suma. Nggak ya, boleh udah. pakai kata-kata di dalam Lama-lama Alkitab. Saya saya gigit setuju. Iya, makanya saya tanya kalau sudah tidak menggunakan nama Allah diganti nama apa? Ya pakai bahasa Ibrani yang sesuai. Loh, kok bisa Ibrani? Kan kita mau bahasa Yunani. Kenapa nyamar Yahudi lagi? Ya terserah kita dong, kan kitab kita, bukan kitab kalian. Nah, Yahudi keberatan juga, nggak mau juga nama Tuhannya dibawa-bawa oleh agama pagan. Ya udah nanti terserah apa katanya. Terserah lah, Nah. pokoknya nggak ngikut kalian. Orang Yahudi juga nggak mau, jijik. Wah, Tuhannya jadi manusia, gimana sih? Nggak apa-apa, nama nggak penting. Nggak Iya, usah, jadi jangan diganti pakai nama siapa, Bang? Iya, saya setuju dengan usulan Anda. Jangan Diganti pakai aja kata-kata. Jupiter atau Zeus. Ya nanti gampang nanti. Saya
juga Pada nggak mulanya tahu. adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Jupiter. Saya juga keberatan pakai nama Dan Arab, Jupiter keberatan. itu adalah, dan Logos itu adalah Jupiter. Iya, Gitu saya ya. pribadi Logos telah berubah menjadi Zeus. Nah, itu yang cocok. Thanos aja Pak, ganti Thanos Pak, gimana Pak, ganti Thanos? Ya, gampang, terserah nanti apa katanya nanti. Enak kan? Iya, betul. Jadi jangan gunakan Tuhannya umat Islam, Tuhannya orang Yahudi, Tuhannya orang Yunani dan Roma yang abang pakai, itu baru cocok. Ya terserah kita nanti apakah ya aja lah. Yang penting jangan pakai kata-kata Arab, nggak mau saya, nggak mau. Ya, tapi faktanya masih ada di kitab Anda. Mau seperti Iya, apa? Aku jijik, tapi tetap aja makan, ya sama aja. Makanya mau saya usulkan nanti diganti. Baru mau diusulkan, padahal itu sudah tua. Saya kan lahirnya kan baru 50 tahun lalu, sedangkan LAI adanya abad 17. Lah kan baru-baru ini diganti lagi 2023. Makanya saya generasi penerus saya usulkan. Mana buktinya Anda mengusulkan mana? Nanti bulan Desember saya ke Jakarta sama teman-teman. Mau ketemu dengan siapa? Saya kan di Surabaya sekarang belum libur. Ketemu dengan siapa? Iya, saya akan ke LAI, saya protes. Rekam, saya akan ke LAI, saya protes. Itu kata-kata bahasa Arab diganti semua, nggak usah. Saya juga keberatan, nggak mau saya. Nah, nanti kalau misalnya abang ditanya, jadi kita ganti apa? Abang jawab apa? Ya, nanti kan rundingan dulu, kan banyak orang, bukan saya pribadi. Oh, tidak bisa, harus ada. Jangan sampai nanti ditanya di sana, kalau bukan Allah, lalu kita ganti apa? Ya, apa kata nanti lah, gampang lah bro, mau kasih nama apa terserah kita. Justru itu yang masalah, itu susah itu. Pak Samuel, Itu terserah setelah kita. Anda bulan Yang penting Desember jangan ke ada bahasa Arab, LAI, nggak mau, saya nggak mau, iya, bro, Pak nggak Samuel mau. dengar, Pak Samuel. Setelah Anda nanti komplain ke LAI dan LAI tidak menggubris, nggak akan tetap mengubah kata-kata tersebut, jangan halangi, jangan pernah komplain Bang Zuma dan kami tetap meruntuhkan kebotolan kalian itu, ya. Ya nggak apa-apa, terserah. Pokoknya kalau memang Tuhan berkehendak akan diganti. Seperti apa? Seperti Isa, hari raya Paskah, Isa diganti hari raya kenaikan Yesus Kristus. Itu sesuatu yang nggak mungkin ternyata terjadi sekarang. Iya kan? Itu atas usul siapa? Kenaikan Isa Al-Masih diganti kenaikan Yesus Kristus. Itu buktinya terjadi sekarang. Ya, alhamdulillah kita doakan aja Bang ini segera sukses untuk menggantikan itu semua. Jadi sampul kitabnya menjadi Biblos, Roh Kudus menjadi hantu suci dan seterusnya kan gitu. Ada satu titik bahasa Arab nanti diganti semua bro. Satu titik bahasa Arab diganti semua nanti saya usulkan. Iya. Ya oke ya. Kalau tidak di ACC bagaimana? Ya nggak tahu apa kata nanti aja. Tapi itu buktinya Isa Al-Masih. Yang Anda lakukan ini bagian dari trik. Kami sudah berusaha. Nanti kalau ini kami sudah berusaha tapi tidak di ACC. Jadi mau kayak mana lagi? Ya, kan Nanti gitu. ada videonya bisa lihat. Saya posting videonya. Iya, maksud saya kalau tidak di ACC oleh lembaga kitab Anda, jadi gimana? Saya akan gebrak-gebrak meja di LAI, saya gebrak-gebrak meja. Itu gimana menerjemahkan orang Muslim Malaysia? Itu kitab agama Kristen kok orang Muslim menerjemahkan namanya Muslim, orang Malaysia Muslim. Kok bisa gitu? Saya tanya ntar. Bener kan? Nah, kalau tidak di ACC gimana? Hah? Kalau tidak di ACC apa upaya Anda? Saya akan gebrak-gebrak meja di Cuman LAI. gebrak-gebrak meja aja. Mana bisa kalau cuman gebrak-gebrak meja? Pertama siapa Anda? Woi, Bung Samuel, Anda itu siapa? Kok merasa penting sekali Anda? Iya. Itu dulu. Karena saya nggak mau menyinggung orang Islam, nggak mau. Saya nggak mau menyinggung saudara Muslim, nggak mau. Anda punya pengaruh nggak di LAI, Bang? Ya nggak tahu apa kata nanti aja. Ya, sama aja. Memberi harapan palsu. Loh itu buktinya kenaikan Isa Al-Masih bisa diganti kenaikan. Ya kan bukan abang yang menggantikan itu. Bukan Nah, dari itu juga persekutuan. yang ganti itu Persekutuan. Teman-teman saya di Jakarta. Orang biasa, nggak kenal siapa-siapa, teman-teman saya dia orang biasa. Nah, sudah berunding nggak siapa yang akan dijadikan sebagai nama Tuhan? Loh, nanti apa kata nanti? Lah, sama aja itu mimpi. Ada bocoran nonot katanya Pak.
Hah? Yang penting jangan ada kata Oh, bahasa molok. Arab. Masalahnya Ah, itu film pas. bersama Nonot. Nah, pas kalau molok cocok. Iya, jangan ada kata bahasa Arab yang kita tidak menyinggung saudara. Pak Samuel, Thanos lebih keren Pak Samuel, Thanos. Itu lebih keren Pak Samuel. Supaya tidak ada sih menyinggung saudara Muslim. Saya nggak mau Nah, menyinggung. setuju. Iya. Setuju. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya orang Muslim Malaysia. Saya ingin mengangkat kata Bapak Samuel itu. Di Kristen di Malaysia tidak memakai nama Allah. Ya. Itu orang Malaysia yang terjemahkan Muslim abad ke-17. Kalau Kristen Malaysia memakai nama Allah, dia akan ambil tindakan. Iya, saya setuju. Saya berusaha tidak pakai nama-nama bahasa Arab di dalam Alkitab. Gak usah. Tapi Bapak Samuel cakap tadi Malaysia memakaikan Kristen nama Allah. Saya kan mau protes. Saya tidak mau menyinggung orang Islam. Saya nggak mau menyinggung agar kata-kata bahasa Arab di Alkitab dihilangkan. Cuma nanti ini Bang Samuel lucu nanti kalau kitab Anda sudah tidak disebut kitab tapi disebut buku Ya, Samuel, buku Markus. Nggak apa-apa bro, itu urusan kami. Ya, tapi kira-kira mau ndak? Yang lain mau ndak? Di Malaysia ini Kristen tak pakai nama Allah dalam dia punya Kristian. Memang ndak cocok. Tak boleh. Kalau dia pakai nama Allah, dia orang akan diambil tindakan dari majlis Islam. Nggak boleh, memang harus kembali ke asalnya. Kita ajari teman Kristen menghargai agamanya sendiri. Supaya dia punya jati diri, harga diri. Ya, betul. Sebab itulah Kristen Malaysia dengan Islam Malaysia dia tidak macam orang cakap mau ribut-ribut lah macam tu lah. Macam kita kamu orang di Indonesia kan gaduh pasal nama Allah kan. Di Malaysia tidak. Dia sebab apa tidak? Dia tidak pakai nama Allah. Sebab itu dia orang tidak berdebat macam ni, tak ada. Iya, supaya nggak ada perdebatan lagi. Kan enak jadi adem, suasananya adem, enak. Saya akan berusaha, makanya dukung saya agar kata-kata Allah itu diganti pakai nama dukung. Kalau nggak dikasih demo ya Pak Samuel, Anda bikin aksi demo, nggak pulang-pulang dari kantor itu, bikin boykot, nggak makan, nggak minum Anda. Itu biar itu saja yang aku nak cakap Bang Zuma, sebab Kristen Malaysia ini tidak pakai nama Allah, itu saja. Iya, makasih Bang Yanun. Aku minta dukungan. Aku minta dukungannya supaya tidak menyinggung. Waalaikumsalam warahmatullahi Islam gitu, supaya nggak nyinggung. Saya nggak mau nyinggung orang, soalnya nggak mau. Iya, dukung saya ya. Saya rasa gitu.